Setelah mencermati deskripsi tentang apa yang terjadi di kelasnya Bu Tati, sepertinya kita tidak bisa langsung begitu saja menyalahkan Bu Tati. Tetapi untuk menerima, apalagi membenarkan apa yang dilakukan oleh Bu Tati sepertinya juga kurang tepat. Karena walaupun dari deskripsi tersebut kita bisa memahami bahwa sebenarnya Bu Tati adalah seorang guru yang hebat, tetapi ada sisi lain yang juga harus kita perhatikan, bahwa ternyata Bu Tati memiliki sikap yang cenderung agak galak dalam menerapkan disiplin bagi anak-anak di kelasnya. Hal terpenting yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mencoba mencari akar masalah. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga sampai-sampai seorang Bu Tati ini bisa melakukan hal tersebut? Apakah semata-mata didorong oleh sikap galaknya atau memang ada tujuan tertentu dari apa yang beliau lakukan tersebut? Jadi itu kalau menurut saya yang terpenting adalah untuk mencari akar masalah dari apa yang dilakukan atau apa yang terjadi di kelasnya Bu Tati. Kalau menurut saya, apa yang pertama harus kita lakukan melihat kasus yang terjadi pada kelas Bu Tati ini, ya seperti tadi, yaitu mencari akar masalahnya. Dan untuk mencari akar masalah tersebut, yang pertama kita harus lakukan tentunya adalah menemui Bu Tati. Cukup secara pribadi, karena kita sebagai rekan sejawat, bukan sebagai kepala sekolah. Tentu saja cara mengingatkan kalau seandainya Bu Tati ini memang keliru dalam mengambil tindakan, tentu saja kita juga harus melakukannya dengan cara yang tepat, agar Bu Tati tidak merasa kita terlalu ikut campur terhadap apa yang dilakukannya di dalam kelas. Kita sebagai rekan tentunya sudah memahami bagaimana karakter teman atau rekan kita. Jadi itu yang pertama, kita mencoba mencari akar masalah dengan cara menemui Bu Tati, berbicara dengan baik, dengan cara yang apik, dengan cara yang kira-kira tidak menyinggung Bu Tati. Kalau menurut saya, ini yang benar-benar harus kita pahami kembali, kita pahami bersama, bahwa tidak ada istilah penguasa penuh di dalam sebuah kelas, walaupun itu wali kelas tersebut. Karena kita sebagai satu kesatuan di dalam sekolah itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita perlu kooperatif, kita perlu kerjasama, agar tujuan dari pembelajaran, tujuan dari pendidikan di sekolah itu bisa tercapai. Jadi walaupun kasusnya misalnya terjadi pada suatu kelas, bukan berarti guru lain tidak bisa ikut campur atau tidak bisa interupsi. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana caranya, bagaimana pendekatan yang harus kita lakukan ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita kurang tepat dilakukan oleh seorang guru di kelas, walaupun itu di kelasnya sendiri. Jadi karena saya kira sudah berteman dengan guru-guru di sekolah itu semuanya, kita pasti memahami karakter masing-masing. Saya kira kalau kita tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam kelas teman kita, terus ikut campur, interupsi terhadap apa yang rekan kita lakukan di kelasnya, saya kira itu juga tidak tepat. Jadi kalau ditanya, kalau menurut saya bolehkah kita interupsi? Saya kira jawabannya atau pendapat saya sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Tetapi itu tadi, caranya yang harus kita perhatikan. Karena kita kan nggak usah satu sekolah, kita melihat tetangga saja misalnya melakukan satu tindakan kekerasan terhadap anaknya, ya walaupun anaknya sendiri, tetapi kan tentunya kita tidak bisa tinggal diam, mesti ada yang harus kita lakukan, walaupun mungkin tidak secara langsung kita ikut campur, tetapi tetap kita harus menunjukkan suatu kepedulian terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Misal kita bisa melaporkan kepada aparat desa setempat. Nah, begitupun juga dengan di sekolah ini. Kalau misalnya masih bisa kita selesaikan dengan cara langsung dengan rekan kita, ya kita lakukan dengan cara yang baik. Kalaupun juga misalnya kita tidak merasa bisa melakukan sesuatu yang tepat, kita kan bisa misalnya meminta bantuan kepala sekolah sebagai orang yang punya hak untuk menegur guru-guru di sekolah kalau seandainya melakukan suatu kesalahan.